Selamat pagi, selamat bergabung Bu Endang. Oke, maaf. Selamat bergabung bagi rekan-rekan. Biar aman. Gitu. Biar cepat. Untuk apa? Koneksi. Selamat bergabung Bu Susi, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Endang hadir.
Selamat pagi dan selamat bergabung bagi rekan-rekan di acara webinar pemanfaatan material maju di era revolusi industri 4.0. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan tata tertib selama webinar ini berlangsung. Kepada seluruh peserta, rekan-rekan, untuk aturan dari audio dimohon di mute atau dinonaktifkan, kecuali ingin bertanya maupun menanggapi isi pemateri. Untuk video mohon diaktifkan supaya kita semua saling mengenal satu sama lain. Karena acara ini merupakan acara webinar nasional dengan peserta seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan kembali selamat pagi dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu dosen dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa serta dari umum atau dari peneliti terbuka. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung. Selamat pagi, semangat. Assalamualaikum, Prof. Bayu. Selamat pagi, selamat bergabung Pak Minto. Selamat pagi Prof. Bayu. Pak Minto sehat? Alhamdulillah. Mbak, jadi Alhamdulillah. saya tadi dapat kabar dari Bu Lulu pakai Meet, tapi ternyata dari temenmu pakai Zoom. Nanti banyak yang tidak masuk loh, Mbak. Tolong itu diinformasikan. Nggih, Pak, sudah diinformasikan melalui email masing-masing, kita melalui Zoom. Oh ya udah, saya tadi pagi-pagi dapat dari Bu Lulu Meet. Saya tunggu Ya, kok nggak mungkin ada. ada miskomunikasi, Pak. Nggih, Pak. Prof, sehat, Prof? Nggih, Pak. Sehat, Prof? Prof Bayu. Prof Bayu di-unmute dulu, Prof. Prof Bayu, Sugeng Enjang. Oh iya, udah sengat? Iya. Ya, Sampun, sehat, Prof? Sehat, Iya. Prof? Iya, kututnya pripun? Oh, tuh banyak sekali, ada 150-an mungkin, Prof. Posisi di kantor apa di rumah, Prof? Di kantor. Alhamdulillah. Nampil ke background-nya ra iso iki. Oh, gitu. Carane nampil ke background piye? Hah, di copy ini. Di-download dulu, Pak. Prof. Downloadnya sudah. Terus Di video itu ada, Prof. video. Diklik, kemudian ada virtual background, Prof. Oh, video sudah. Oh, terus. Hilang.
hilang kabeh. Oh, virtual background. Iya. Terus Bawa. Bawa. Berapa lembar materai? Materinya berapa? iya. Oke, Prof Bayu sakit Pak untuk mengganti background-nya? Bentar, ini kok ora iso ini. Komputer saya rada lambat soalnya. Oke. Mana dibrokno nang aku kabel mbok. Selamat pagi. Karena pukul sudah menunjukkan pukul 9 lebih, sebaiknya kita memulai acara yang sangat luar biasa ini. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tria Puspasari, akan memandu acara webinar ini. Baik, untuk membuka acara ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Amin. Untuk memulai acara, kita buka dengan doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar pemanfaatan material maju di era revolusi industri 4.0 telah dibuka. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegap.
selesai. Baik, saya ucapkan kembali selamat bergabung di acara yang luar biasa ini. Dan saya sambut teman-teman dari Makassar, selamat bergabung. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu tentang sambutan dan pembukaan atau opening dari Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Insinyur Minto Waluyo MM. Dimohon Pak Minto Waluyo dapat memberikan ucapan sambutan di acara webinar ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Bayu, yang terhormat Dr. Wahyu Dwi Lestari, yang terhormat panitia penyelenggara, dan yang saya sayangi adalah peserta webinar hari ini. Mohon izin saya mengucapkan permintaan maaf dari Bu Dekan karena hari ini beliaunya tidak bisa membuka acara ini karena ada acara yang bertepatan waktunya dan tidak bisa ditinggalkan. Seminar hari ini adalah sangat bermanfaat banyak. Semoga bisa lebih berkembang lagi. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data teknik. Data terkini dalam teknologi pabrik, istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segalanya, komputasi awam, dan komputasi kognitif. Sehingga ini nantinya harapan saya bisa tidak hanya berhenti di acara webinar lagi, di sini saja, tapi bisa berkelanjutan ilmunya. Program Teknik Industri di UPN berdiri tahun 2020, sehingga dibutuhkan kiat-kiat untuk mengejar ketinggalan, sehingga prodi teknik mesin dapat mengejar ketinggalan dengan prodi-prodi yang sudah lama berdiri. Sehingga alumni, dosen, tidak merasa minder berhadapan dengan prodi-prodi yang sudah tua. Itu harapan saya dengan Pak Minto, suaranya menghilang Pak. Di mute, ke mute. Oke. Harapan saya dengan adanya seminar ini, prodi teknik mesin dapat mengejar ketinggalan yang sudah dilakukan oleh prodi yang lebih lama berdiri. Amin, insyaallah. Dengan Pak Minto ke Oke, kok nggak keluar lagi ya? sampun Pak. Nah, saya ulangi lagi. Dengan berucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan ridho Allah, acara webinar dengan judul pemanfaat material maju di era revolusi industri 4.0 saya buka dengan resmi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Minto selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur telah membuka acara webinar ini. Marilah kita beri sambutan atau tepuk tangan oplos yang sangat meriah agar kita semangat untuk mempelajari materi baru atau pengetahuan yang akan disampaikan pemateri pada hari ini. Baik, selanjutnya kita sambut moderator kita, Dr. Wahyu Dwi Lestari, agar memandu pemateri hari ini. Silakan
Baik, terima kasih Mbak Tria selaku MC pagi ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Mbak Tria selaku MC pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa kepada Bapak atau Ibu yang ikut di webinar hari ini, kemudian kepada teman-teman semua dan adik-adik mahasiswa, semoga dengan mengikuti webinar hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan ilmu terkait dengan material seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Minto selaku Wakil Dekan 3 yang sudah berkenan untuk membuka acara pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bu Dr. Lulu selaku Korprodi Teknik Mesin dan teman-teman panitia semua atas terselenggaranya webinar kali ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Profesor Bayu Seno yang sudah mau memberikan ilmunya untuk kegiatan hari ini. Semoga ilmunya berkah nggih Prof. Bisa kita terima dengan baik dan bisa kita amalkan bersama. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar tentang material maju. Apa sih material maju? Material maju itu sekarang sangat ngetren sekali ya, terutama di bidang engineer, di mana kita sebagai engineer itu pasti membutuhkan sebuah material untuk pengembangan produk-produk yang akan kita gunakan. Nah, terbukti di mana untuk material maju ini dicanangkan untuk 6 bidang fokus industri, meliputi material di bidang kesehatan dan obat, kemudian energi pangan, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, transportasi dan pertahanan, serta keamanan. Nah, selama ini kebanyakan kebutuhan material itu dipenuhi dengan memesan lewat luar negeri. Jadi kita kebanyakan masih impor, masih belum bisa mengembangkan material sendiri, terutama kita belum bisa mengembangkan material dasar ibaratnya yang berasal dari alam untuk dijadikan sebagai material menengah, apalagi material maju. Apa penyebabnya? Karena pengembangan dan penerapan teknologi kita sendiri yang juga masih belum berkembang sempurna atau belum maju seperti itu. Nah, untuk hari ini kita berkesempatan untuk mendapatkan narasumber yang expert di bidang material, yaitu Prof. Bayu Seno. Nanti harapan kami di sini teman-teman bisa menggali sebanyak-banyaknya informasi, kita bisa belajar bersama-sama terkait dengan material maju ini, terutama kita yang bergelut di bidang engineer, baik kita di bidang pendidikan atau di bidang industri atau di bidang researcher, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya perkenalkan dulu terkait dengan Prof. Bayu Seno. Saya bacakan dulu CV-nya. Profesor Bayu Seno ini merupakan adalah seorang profesor di bidang material, berasal dari Departemen Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian menempuh Magister Applied Science di Curtin University of Technology Australia. Kemudian untuk PhD-nya di bidang mineralogi itu ditempuh di Ruhr Universität Bochum, Germany. Oke, banyak sekali riset yang sudah dijalankan oleh beliau ini, dan mungkin nanti teman-teman bisa searching sendiri ya. Ini karena publikasinya beliau di Elsevier dan sebagainya itu sangat banyak, jadi saya tidak mungkin untuk membacakan satu persatu. Kita lanjut aja
lanjut aja mungkin ke materi yang akan disampaikan oleh Prof. Bayu Seno. Namun sebelum masuk ke materi, Prof. Bayu, ini nanti untuk penyampaian materi akan berlangsung selama 60 menit dan sisanya nanti akan dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, nanti silahkan ditulis di kolom chat atau nanti bisa klik tombol raise hand-nya ketika pemaparan materi sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya monggo Prof. Bayu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya baik Wahyu, saya mau share dulu. Kelas nggak ada cerita kelas penuh. Lagi nggak punya waktu ngajar kan? Ya baik, selamat pagi semuanya, salam sehat. Semoga pada pagi ini senantiasa para peserta webinar dalam kondisi sehat walafiat. Untuk mengawali pada seminar webinar hari ini, saya sebetulnya memilih salah satu topik pemanfaatan material maju di dalam era revolusi industri. Nah, ini belum sudah bisa lihat ya? Ya Pak. Ya, sebentar ini saya besarkan dulu. Enggak mau. Sudah cukup besar, Prof. Sudah. Ya. Baik, jadi ada semacam perkembangan ya, industri yang selama ini kita alami di dalam kondisi saat ini. Mungkin Bapak Ibu dan anak-anakku mahasiswa semuanya akan berpikir seandainya belum masuk revolusi industri 4.0, mungkin dengan adanya pandemi COVID ini mungkin Bapak Ibu akan kebingungannya. Kita lihat dari segala sektor akan mengalami stuck ya, berhenti semuanya. Mungkin Bapak Ibu akan mengalami ketika mau kuliah bingung ini karena tidak ada sebuah media internet dan kita akan berpikir bagaimana untuk mengatasi. Namun demikian mungkin Bapak Ibu sekarang bisa merasakan dengan adanya revolusi industri segala hambatan terutama masalah proses belajar mengajar bisa terselesaikan dengan baik ya. Tentu ada banyak problem di sana sini. Ya, mungkin Bapak Ibu yang dalam beribadah pun juga selama ini masih dibatasi karena adanya pandemi ini. Ya, saya akan bercerita bagaimana perkembangan sampai ke revolusi industri 4.0 ini. Bisa kita lihat dari perkembangan dari industri ke 1.0 ke industri 4.0. Kita lihat sebetulnya awalnya seperti kita lihat pada zaman dulu itu dengan penemuan mesin uap. Itu salah satu bagaimana revolusi industri di Eropa berkembang. Mungkin Bapak Ibu akan melihat adanya penggerak air dan penggerak uap sebagai salah satu mekanisme untuk ya, sebagai sumber tenaga yang waktu itu kalau Anda lihat ada kereta api, kemudian juga banyak sekali mobil-mobil ya, namun masih dalam kondisi yang belum selengkap sekarang ini. Nah, pada saat itu adalah merupakan tonggak sejarah masuknya ke industri 1.0. Nah, berikutnya juga masuk ke industri 2.0 yaitu Industrial Revolution. Berdasarkan kita lihat bahwa produksi massa itu harus bisa dicapai. Nah, pada saat itu ada Thomas Edison yang
menemukan listrik, kemudian ada bel dan sebagainya. Nah, di situ kita lihat ada konveyor, kemudian ada belt konveyor, dan juga ada beberapa mesin-mesin industri yang berkembang pada saat itu. Mungkin Bapak Ibu juga belum pernah mungkin membayangkan di dalam kondisi di pedesaan ya. Zaman kita di pedesaan masih belum ada listrik ya. Masih kita pakai lampu minyak. Saya masih merasakan ya waktu itu kita masak masih pakai kayu bakar dan listrik belum ada, dan bagaimana anak-anak waktu itu kita juga belajar pakai lampu teplok ya, tentu sering sangat menyakitkan mata karena ya memang asapnya dan sebagainya. Dan itu adalah yang kita alami di pedesaan dan mungkin di Eropa juga, dan saya lihat di desa-desa di Eropa sana harus melawan musim dingin dan sebagai mengatasi musim dingin harus membakar kayu ya. Mungkin di Indonesia kita hidup di dalam iklim tropis ya, tidak merasakan musim dingin. Nah, disitulah kemudian berkembang penemuan listrik. Setelah itu masuk ke revolusi industri yang ketiga ya. Di situ didasarkan pada IT. Di situ penemuan elektronik ya, mungkin televisi. Mungkin Bapak Ibu kalau zaman kita di pedesaan, saya dulu nonton TV. Yang punya TV hanya beberapa orang saja. Kita nonton ketoprak. Itu adalah revolusinya industri. Tapi pada saat saya sebagai mahasiswa mungkin yang punya TV tidak sebanyak yang dimiliki. Dan kuliah masih kita pakai proyektor ya. Jadi belum ada yang namanya LCD. Nah, itu era baru masuk ke industri 4.0. Di situ adalah industrial revolution yang didasarkan pada cyber physical system. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekarang mengalami ada webinar ini ya. Jadi ada WiFi, ada laptop, komputer dan sebagainya. Nah, ini adalah sekilas cerita bagaimana revolusi industri. Tetapi harus saya garis bawahi dengan adanya ini karena adanya penemuan material baru. Salah satunya ada fiber optik. Ya, mungkin Bapak Ibu akan membayangkan waktu itu kalau belum ada material baru, penemuan material baru, mungkin industri di abad sekarang ini juga tidak akan bisa sampai. Karena apa? Kita lihat bahwa namanya material untuk WiFi, untuk material untuk itu ya ada namanya material baru. Dan fokusnya nanti adalah pada nanoteknologi. Nah, kita lihat misalnya ini ada di PowerPoint presentation itu awalnya ada yang 2013 ya. Satu contoh yang media kita mengajar itu tidak selengkap sekarang ya. Mungkin Bapak Ibu pada saat diperkenalkan PowerPoint ya mungkin masukkan misalnya media video belum begitu ya. Nah, itulah adalah bagaimana sekarang sudah 2019 presentasinya sangat baik, dirancang secara baik, ya inilah perkembangan yang ada. Demikian juga misalnya WhatsApp, ada juga perkembangan media-media yang lain yang tentu adalah sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Nah, sebagai gambaran berikutnya adalah ini ya, gambaran yang tadi saya cerita. Keretanya juga tidak misalnya Ford, Henry Ford, model mobil zaman dulu, mobil listrik. Ya. Kemudian juga kita lihat sekarang ada komputer ya, tapi sudah semakin canggih ya. Jadi kalau laptop itu semakin tipis, Bapak Ibu punya HP semakin tipis itu ya salah satunya dari perkembangan physical system, penemuan material yang baru. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana baterai ya. Baterai itu salah satu ya. Sekarang Bapak Ibu tidak akan bisa lepas dengan kehidupan ketika Bapak Ibu tidak
HP-nya tidak dicat. Ya, itu salah satu nanti salah satu penemuan baterai yang sangat powerful sampai saat ini. Nanti kita akan melihat kehidupan kita di masa datang. Ya. Ada mobil listrik dan juga bidang-bidang yang lain. Nah, konsep 4.0 itu sebetulnya bermula di Jerman, di salah satu negara bagian Waterburg. Di situ menampilkan konsep tentang industri 4.0. Basisnya sebetulnya karena adanya internet. Jadi teknologi informasi ya di situ. Dan itu memberikan suatu kecepatan. Ya. Kita lihat misalnya digital mapping dan visualization dari kehidupan dunia yang nyata. Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau dari teknik industri, sekarang kan SDM, sumber daya manusianya pun juga bisa dikatakan adanya robotnya. Di beberapa televisi, Anda bisa lihat misalnya dump truck, atau juga ada mobil-mobil yang dikendalikan secara otomatis. Misalnya untuk parking. Kalau kita sekarang parking misalnya kalau di mal-mal atau di hotel kita bisa menyewa ya. Tapi di beberapa negara bagian di Jerman parking sudah pakai otomatis. Jadi di dalam mobil sudah terintegrasi ya. Di situ adalah integration, technical process dan business process di dalam company ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang mengenal e-commerce, ada e-katalog dan juga sekarang ada e-jurnal ya. Mungkin zaman dulu jurnal itu harus dicetak, di print, hardware-nya, kemudian dan sekarang Bapak Ibu sudah punya soft file. Hard file tidak usah dan dengan menyimpan, dengan menemukan material yang sekarang salah satunya adalah material untuk magnetik itu adalah bisa menyimpan sampai beberapa gigabyte. Bisa dibayangkan ada file-file ada berapa ribu ya. File gigabyte sekarang bisa disimpan dalam sebuah material yang sangat tipis sekali ya. Salah satunya Bapak Ibu kan punya laptop atau punya HP, punya itu bisa menyimpan data-data dari. Nah, tentu di situ ada juga diikuti perkembangan misalnya data-data dalam PDF file, nah itu bisa disimpan. Nah, itulah salah satu perkembangan. Mungkin kalau zaman dulu bisa bayangin, saya dulu kalau menulis tugas akhir S1 itu kan dengan mesin ketiknya. Jadi saya kalau kuliah di Gajah Mada itu di daerah Merican itu dulu ada kios-kios kecil-kecil yang tukang ketik gitu ya. Banyak berteman di situ menerima pengetikan untuk skripsi dan sebagainya. Mungkin Anda tidak pernah lihat mungkin yang mahasiswa yang kelahiran 80 itu masih kecil belum ya. Tapi kalau Anda lihat waktu itu ya mungkin di Surabaya di UPN, mungkin depan kampus UPN di situ juga banyak tukang-tukang ketik yang menyewakan untuk skripsi. Nah, zaman sekarang berubah. Saya dulu pernah lihat di perpustakaan misalnya salah satu penulis pada yang menyelesaikan disertasi itu ya, misalnya kalau di Universitas München itu kan universitas yang didirikan tahun 14 ya. Jadi abad ke-14 itu bisa bayangkan mungkin nulisnya pasti pakai tangan kali ya. Mungkin mesin ketik baru belum. Itu disertasinya ditulis tangan dan masih bagus sekali ya. Itu saya contoh. Nah, sekarang kita segala sesuatunya sudah pakai integrasi dengan komputer. Jadi Bapak Ibu masih mengalami ya integrasi teknis dari mesin ketik berubah menjadi komputer. Nah, ada juga sekarang masuk ke era digital mapping. Ya. Digital mapping itu kan sekarang itu Bapak Ibu kalau di laboratorium pengennya segala sesuatu ya langsung bisa dibaca. Sebagai contoh ya, ini ada yang dari teknik kimia misalnya. Zaman dulu kalau membaca
pH meter itu kan pakai kertas itu yang warnanya. Jadi kalau warna kita buta warna misalnya, kita tidak bisa membedakan mana pH basa, pH asam. Tapi sekarang bisa kita lihat misalnya pH 10, pH 8, langsung bisa terbaca. Nah, itulah digital mapping. Masih banyak contoh-contoh ya. Contohnya kan sekarang misalnya eranya digital ya. Mobil atau sepeda motor. Misalnya kalau kita olahraga di rumah punya alat gym, ya di situ juga kecepatan berapa 40 km per jam bisa langsung terbaca. Atau di dalam bidang olahraga pun kita bisa juga lihat. Ya. Misalnya kalau yang suka nonton sepak bola, yaitu bagaimana gol itu bisa dianulir atau tidak bisa dilihat secara presisi dari CCTV-nya, bisa mencatat apakah golnya itu betul-betul gol atau tidak. Nah, masuk ke smart factory ya. Jadi di sini smart mean industrial produksi dan smart produknya. Saya kira kalau kita lihat bagaimana industri sekarang dikendalikan oleh robot misalnya untuk ngelas, untuk assembling dan sebagainya. Nah, maka dari situ kalau kita lihat dari teknik industri tahu ya bahwa industri 4.0 itu salah satu penyelesaian yang sangat menjanjikan, terutama mereduksi biaya produknya 10-30%. Kemudian juga ada logistik cost-nya 10. Nah, quality management cost-nya ya 10. Nanti Pak Minto itu kan orang TI tahu ya, dari di situ bagaimana manajemen, kualitas manajemen bisa terukur. Semuanya dengan era digital ini segala sesuatunya terukur. Mungkin dari mahasiswa S1, S2, S3 itu ketika buat proposal itu ya metodologinya mesti harus terukur. Demikian juga di dalam revolusi industri ini, nah lebih banyak ke kuantitatif, harus ada nilainya. Nah, di situ salah satu perkembangan revolusi industri ini. Termasuk yang parungnya dulu manus security. Sapira, ada bacanya. Bang Amen, siapakah semalam? Loh, sejak kapan Sapira punya security aja parungnya? Nah, sekarang ke hal yang spesifik itu dengan adanya revolusi industri 4.0 itu adalah perkembangan dalam sistem mekatronikanya. Jadi kalau di mesin, di teknik itu sekarang mata kuliah sistem mekatronika nanti akan menjadi satu mata kuliah yang akan berperanan penting di dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Nah, salah satunya adalah perkembangan rekayasa, misalnya mengintegrasikan produk atau proses di dalam sistem mekatronika. Nah, ini juga kita lihat bahwa sistem mekatronika itu baru berkembang 1980 ya, jadi mengikuti ya tadi kalau revolusi industri yang ketiga tadi ada elektronika. Nah, perubahan ini juga dari elektromekanis, dari bagian listrik dan mekanik. Jadi kalau mekanik itu misalnya kalau bed, konveyor itu masih menggunakan penggerak listrik. Ya. Kemudian juga untuk sistem yang lain. Tapi sekarang kalau robot itu kan sudah terintegrasi dengan sensor, aktuator. Nah, disitulah bahwa perkembangannya yang sangat cepat. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, perkembangan sistem mekanisme listrik elektronik ini abad 19 ya. Ada sistem engine dan ini sebetulnya juga mengikuti perkembangan dari revolusi industri tadi. Di dalam sistem mekatronika maka ada software, ada simulator, efek dan sebagainya. Dan ini perkembangan dalam mikrokomputer ini juga nanti kita akan lihat bahwa ada penemuan material-material yang baru. Jadi kalau yang mendalami elektronik material di situ akan banyak sekali banyak material yang dikembangkan dan salah satu
properties yang menjadi perhatiannya itu adalah dalam magnetic properties. Nah, magnetic properties itu bisa menyimpan data, tadi ada kita punya laptop, punya komputer yang bisa menyimpan ya data sampai hard disk-nya bisa menyimpan. Nah, itu adalah masuk dalam kategori material elektronik. Nah, nanti itu di dalam sintesisnya ada nanti. Kalau zaman dulu kan masih basisnya logam itu dari besi ya. Nah, material magnetik kalau dari besi ya, besi itu kan salah satu sifatnya adalah magnetik ya. Bisa Anda bayangkan volumenya masih menjadi besar. Jadi misalnya kalau sekarang dulu ya komputer itu pakai yang desktop itu kan volumenya besar karena masih banyak menggunakan material-material yang dari besi. Nah, logam yang masuk material magnetik itu tentu kalau kita lihat dari massa jenisnya kan cukup besar. Makanya nanti dalam pengertiannya bahwa density itu juga akan diturunkan ketika kita masuk di dalam revolusi industri ini. Maka nanti ada material non logam ya, nanti ada material keramik yang dikembangkan menjadi material-material untuk elektronik. Nah, contoh yang sebagai gambaran proses mekanik dan proses informasi misalnya di dalam sebuah sistem mekanik, misalnya ada mesin interface, di sini ada komputer, informasinya akan dikirim ke aktuator mekanik, ya. Misalnya contoh pada robotik, ya. Nanti ada sensor, kemudian kalau kita lihat misalnya untuk belt conveyor itu sekarang sudah pakai sistem ini, ada supply energi, energi consumer. Nah, di sini ada kombinasi mekanik, hidrolik, terma, elektrik. Maka sekarang mesin-mesin itu sangat kompak ya. Di dalam alat-alat berat itu kan di situ ada hidrolis, ada, kemudian terma, electrical ada, mechanical juga ada. Menjadi sebuah sistem kesatuan ya. Maka di dalam bidang mekatronika mungkin di situ kalau mau belajar robotik atau mendesain sebuah mobil listrik, di situ ada mekanisnya, ada elektroniknya. Nah, ini contoh aja di dalam integrasi elektronik mekanik, nah, ada mikrokomputer, aktuator, proses, sensor, balik lagi dan seterusnya. Nah, ada juga pengetahuan tentang integrasi komponen, ya, perangkat keras. Nah, ini di dalam industri sekarang sudah banyak diterapkan, ya, misalnya online information processing. Bagi gambaran, misalnya sekarang kan Bapak Ibu melihat misalnya di dalam desain. Ya. Desain itu Anda bisa menggambar di UPN sana, di Surabaya, terus dikirim ke Semarang ya dalam waktu yang relatif cepat. Anda tidak usah ngirim gambarnya dalam bentuk kertas ya. Kalau Anda mempelajari gambar mesin ya, sekarang kan Anda bisa pakai perangkat di sana. Nah, misalnya Anda ingin memesan sebuah produk, apakah itu produk sepatu, apakah produk roda gigi, ya, gambarnya bisa dibuat di sana. Ada sekarang ada CAD-nya, nah CAD-nya nanti dikirim ke Semarang cepatnya, jadi medianya digital. Nah, itu adalah salah satu informasi yang cepat dan akurat. Ya. Ukurannya juga berapa, material apa, semuanya sudah ada. Disitulah integrasi komponen perangkat keras sekarang bisa diminimalkan dengan adanya kehadiran software, adanya perangkat keras, perangkat lunak. Nah, ini juga kontrol di dalam multi-level control arsitektur. Saya tidak banyak bercerita di sini, nanti kalau Anda belajar tentang kontrol akan tahu ada interface, tapi fokus saya nanti adalah masalah material. Kita lihat misalnya sistem kontrol berbasis model dan adaptif. Ya. Sekarang kan kalau Anda membuat sebuah alat peraga, misalnya alat peraga untuk
laboratorium, apakah ergonomik atau alat perangkat untuk misalnya di fisika dasar gimana ada pakai sensor, proses, aktuator. Nah, misalnya untuk alat-alat teknologi tepat guna sekarang juga sudah mencoba menggunakan basis kontrol ini, sensor dan sebagainya. Nah, inilah sekarang kan bukan hal yang baru lagi, ada namanya sistem kontrol cerdas menggunakan sistem pakar online. Misalnya kan CCTV ya, mungkin Bapak Ibu rumahnya dipakai atau dipasang CCTV ya. Kontrolnya bisa dari kantor. Misalnya Pak Minto ini punya banyak burung di rumahnya ya. Di situ bisa dikendalikan dengan CCTV apakah nanti burungnya bisa dicuri atau hilang dan sebagainya. Nah, Pak Minto bisa sambil kantor di UPN bisa lihat apakah burungnya masih ada atau tidak. Tuh, makanya ada sistem kontrol. CCTV sangat maju sekarang. Jadi bisa untuk menurunkan angka kejahatan. Nah, prosesnya yaitu ada mekatronika. Nah, itulah masuknya ke dalam industrial automation. Ya, mobil juga, mobil mau parking ya, bisa dikendalikan. Nah, di sini adalah basisnya ada inferensi, interface, komunikasi. Ya. Nah, itu salah satunya ada di dalam sistem komputer, software. Nah, kalau di dalam kehidupan kampus, ya, misalnya sekarang kan mau mengukur suhu tubuh. Ya. Sekarang kan ada kontrol cerdasnya ya, pakai thermal control ya. Dengan era pandemik ini mengukur suhu bisa pakai sistem yang thermal ya. Zaman dulu kan pakai termometer ya, pakai termometer air rasa, nah, itu harus ditambah. Sekarang bisa pakai sistem yang cerdas ya, pakai termo. Nah, itulah perkembangan yang tentu nanti basisnya harus ada material yang bisa mendukung. Ya, misalnya untuk material CCTV itu juga masuk ke material yang optik. Ya. Itu juga ada sintesisnya, bagaimana mensintesis material yang optik. Misalnya radar. Ya. Mensintesis radar itu kalau zaman dulu ya, ketika Perang Dunia Kedua, itu ketika Jerman kalah dengan Inggris, itu salah satunya karena radar itu tidak bisa membedakan antara burung sama peluru kendali yang. Nah, itulah zaman sekarang kan sudah bisa membedakan, oh ini burung atau peluru yang. Nah, waktu itu memang radarnya tidak secanggih ya. Jadi kalau zaman dulu Jerman itu sudah pernah kalah dengan Inggris itu, meskipun waktu itu Jerman mengembangkan sebuah radar ya, sangat ya mungkin waktu itu sudah sangat bagus karena bisa mendeteksi ya. Nah, sekarang sudah lebih maju lagi, ada CCTV. Nah, inilah yang mungkin, nah pesertanya ini kan dari mesin, mungkin dari industri ya, terutama paham ya. Ada alat CAD dan computer aided engineering, computer aided manufacturing. Nah, di situ kita kebetulan kita sedang juga mengembangkan untuk sepatu untuk orang-orang yang mengalami bentuk kaki yang aneh, misalnya karena penyakit diabetes. Ya. Itu kita bisa mendesain sepatu khusus bagi mereka ya dengan computer aided design. Nah, tentu untuk mendesain kan perlu adanya input data ya. Nah, sekarang kan eranya sudah ada fotografi metrik ya, dipoto aja nanti. Cuma di dalam foto itu kan kita tidak tahu dimensinya ya, maka perlu kita data poin ya, perlu data poin di situ ya, maka harus ada sebuah software yang mengkonvert dari kualitatif ya, gambar-gambar yang difoto bisa pakai HP gitu, ya. Tetapi itu hanya gambarnya, tetapi untuk bisa dikerjakan di dalam proses permesinan misalnya CNC itu kita harus perlu data point.
Kalau zaman dulu kan CNC harus pakai G-code ya. Dari kita program kalau G00 itu apa, G200 apa. Nah itu sekarang sudah kita tidak butuh seperti itu. Segala sesuatunya sudah terprogram, ada softwarenya. Nah itulah perkembangan CAD dan Computer Aided Engineering ini adalah salah satu perkembangan yang ada di dalam bidang mekatronika saat ini. Misalnya transformasi dari kode. Dulu kalau belajar pemrograman CNC kan, kalau Wahyudi Lestari itu kan bikin buku CNC ya masih pakai code. Nah, sekarang sudah nggak laku lagi karena kita ingin segala sesuatu kode komputer ini sudah bisa dikonvert langsung ya. Maka pembuatannya sekarang secara dinamis ada programnya. Jadi perangkat lunak itu harus final ya. Jadi kita kalau dari potret bentuk produk, makanya di dalam reverse engineering sekarang Cina itu berkembang pesat karena adanya material-material yang bisa mendukung untuk proses reverse engineering ya. Di potret langsung muncul data point. Nah, itu akhirnya bisa dikerjakan secara misalnya manufacturing ya dengan komputer atau dengan CNC itu bisa langsung, atau dengan rapid prototyping dan seterusnya. Nah, sekarang ke contoh produknya. Jadi tadi sudah bercerita tentang revolusi industri, sekarang ke hal yang khusus yaitu tentang material maju, ya, advanced material yang merupakan kunci di dalam revolusi industri 4.0. Ya, misalnya sekarang kan berkembang mobil listrik, ya, electrical bicycle. Ya. Ini pertumbuhannya sangat pesat. Ya. Di beberapa negara sudah membuat mobil listrik, Indonesia juga. Jadi ke depan itu ada mobil-mobil listrik yang banyak di jalanan di Indonesia. Sebagai contoh kan sekarang adanya teknologi baterai. Nah, nanti akan saya ceritakan bagaimana teknologi baterai itu berkembang. Kemudian drone. Ya, ini drone ini kan juga mungkin Bapak Ibu kalau pas upacara 17-an ya, atau upacara hari-hari besar lainnya, gambarnya sekarang sudah diambil pakai drone ya. Jadi kita bisa lihat misalnya televisi sekarang untuk memantau perkembangan misalnya lalu lintas ya, sekarang ada drone. Nah ini drone itu bahannya ada plastik, ada komposit. Nah salah satunya ya baterai tadi. Baterai kalau tidak ada ya tidak akan ada penggerak. Kemudian smartphone, tablet. Nah ini juga perkembangannya sekarang sampai jutaan ya. Nah itu juga ada konduktor, ada barrel film, ada photometer dan sebagainya. Dan tidak lupa juga baterai juga. Kemudian juga flexible display ya, banyak sekali ya ini untuk market. Ini kan juga sekarang kan bentuk burner, nah itu juga dari bahan-bahan plastik. Sekarang kan sudah tulisannya, misalnya kalau Bapak Ibu ada yang buka kafe, ada yang buka warung, restoran, nah itu nama tulisannya juga cukup bagus ya sekarang karena adanya ini display yang cukup bagus. Ada juga yang e-commerce atau Anda jual. Salah satunya sekarang kan background webinar ini kan bisa didesain dengan sangat cantik sekali. Nah, berikutnya adalah high speed internet. Nah, ini saya kira mungkin tidak usah dicerita lagi. Di situ ada material yang namanya fiber optik, ya. Ini ada ultra pure glass corrosion. Ini juga salah satu material baru yang mungkin kita tidak membayangkan ya. Dan banyak lagi material untuk yang lebih efisien ya. Untuk integrated circuit, salah satunya untuk material prosesor ya. Itu ada material yang disebut dengan dielectric. Ya. Jadi kalau di dalam material itu banyak sekali sifat. Kalau orang mesin ya banyak fokus ke mechanical properties, tetapi kalau
elektronik material, ya kita fokusnya ke sifat-sifat misalnya dielektrik, ferroelektrik, banyak sekali ferro atau magnetik. Nah, itu mengkarakterisasinya juga ada caranya, ada fotoresistor dan sebagainya. Nah, itu adalah cerita bagaimana advanced material akan memegang peranan penting di dalam revolusi industri di 4.0. Nah, ini sekilas sebagai gambaran bahwa advanced material itu fokusnya ke bidang ke nanoteknologi. Kenapa nano? Ya, karena kita dihadapkan pada material yang ringan, ya, lightweight material. Ya. Maka pengembangannya juga dalam bentuk yang nano. Bisa Anda lihat, Bapak, Ibu punya HP, ya. Tablet itu kan tipis-tipis sekarang. Nah, itu karena adanya perkembangan dari nanoteknologi ini. Jadi kalau zaman dulu, saya jadi dosen Undip tahun 89, mungkin ada masuknya HP, itu bentuknya sangat besar, seperti Honditalki. Ya. Honditalki itu kan, nah yang dipakai untuk security, itu seperti itu zaman dulu. Ya. Yang punya HP itu mungkin hanya Warek 1. Ya. Nah, di Undip itu saya lihat kalau Warek 1 nelpon ke sekretarisnya direktorat itu masih HP-nya sangat besar seperti itu. Mungkin Bapak Ibu masih punya menyimpan HP-HP yang cukup jadul itu. Nah, itulah material yang masih mengandalkan dari material yang agak berat. Nah, sekarang karena penemuan lightweight material, ya semakin lama semakin tipis. Kemudian ada juga material composite. Nah, ini ada material dari paduan kombinasi 2 atau lebih ya, material. Ya. Kemudian ada fiber reinforced polymer. Ini misalnya untuk material untuk pesawat. Pesawat-pesawat itu sekarang sudah pakai ini dan bisa dipasang sensor. Kemudian juga fokus ke nanomaterial. Di salah satu produk teknologi material yang banyak dipakai untuk baterai saat ini. Nah, ini salah satu perkembangan riset di fiber response carbon fiber reinforced polymer, itu salah satunya ya, untuk menurunkan biaya. Ini biasanya di dalam industri penerbangan ya, banyak dikembangkan untuk badan pesawat dan seterusnya. Nah, sekarang ke baterai. Ya, ini kita tidak lepas dari baterai kehidupan kita ya. Jadi HP-nya kalau tidak dicat, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah bingung nanti bagaimana. Nah, salah satunya harus ada listrik. Nah, listrik harus bisa disimpan. Ya. Salah satunya ada high energy lithium ion. Sodium ion baterai, lithium sulfat baterai, lithium oksigen baterai, dan oksida baterai, dan sebagainya. Ini adalah perkembangan generasi baru baterai. Salah satunya, inilah orang yang mendapatkan Nobel ya, dalam bidang chemistry. Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat di YouTube-nya sangat menarik sekali. Jadi kita lihat salah satu penemunya adalah John Goodenough, itu dari University of Texas, Austin. Ini salah satu lithium dari kobalt. Kemudian ada Stanley Whittingham, ini dari University of New York, USA, dan Akiro Yoshino. Ini salah satu sampai saat ini Bapak Ibu bisa menikmati bagaimana beliau 3 orang ini menemukan lithium ion baterai. Mungkin saya akan cerita apa itu lithium. Nah, itu sekilas 3 pemenang Nobel yang sampai saat ini beliau masih hidup. Mungkin Bapak Ibu masih bisa lihat di YouTube,
di pengumuman dari The Royal Swedish Academy of Science ketika mengumumkan ketiga orang yang salah satu pionir penemu di dalam baterai lithium. Nah, lithium itu apa? Mungkin Bapak Ibu ketika masih SMA tahu ya. Ini adalah salah satu tabel periodik. Lithium itu salah satu material yang sangat ringan. Jadi memiliki bilangan atom 3. Yang paling ringan apa? Itu hidrogen ya. Hidrogen itu kalau Bapak Ibu kan tidak bisa melihat, tetapi ketika dia bereaksi dengan oksigen membentuk air ya, ini bisa lihat. Lithium demikian juga mungkin Bapak Ibu, bagaimana saya bisa, nah lithium itu biasanya ditemukan di air laut banyak. Jadi seperti juga air, nah, lithium itu adalah salah satu juga unsur elemen atom yang sangat ringan sekali ya, dan berat atomnya sangat ringan. Namun ya, mungkin Bapak Ibu akan terkesima mungkin ya, kalau Anda belajar elektrochemistry, lithium ini salah satu unsur atau elemen yang memiliki elektropositif yang sangat baik. Elektropositif itu unsur yang mudah melepaskan elektronnya. Jadi kalau kita lihat dari tabel periodik ini, ada satu elektron pada kulit luar ini yang mudah memberikan elektron pada unsur yang lainnya. Nanti akan saya ceritakan salah satu perkembangannya ada di dalam baterai ini. Jadi baterai itu adalah salah satu baterai yang bisa di rechargeable. Nah, zaman dulu kan kalau Bapak Ibu, dulu saya punya televisi di desa sana, itu kan baterainya pakai timbel ya. Di situ ada cairannya. Jadi kalau sudah 1 minggu ketika anak-anak sudah nonton TV, itu kan sumber tenaganya dari baterai. Kemudian kita membawa baterai yang sudah habis tadi di recharge lagi. Jadi zaman dulu kan masih banyak ya, di kios-kios itu yang menyediakan recharge untuk baterai ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin sudah, kalau di mobil-mobil ya masih banyak yang masih pakai baterai ya, itu dari timbel. Tapi sekarang dengan adanya penemuan lithium ion ini, itu kita akan bisa melihat baterainya semakin kecil. Nah, salah satunya yang Bapak Ibu punya sekarang nih, laptop itu salah satunya dari lithium ion. Nah, kita lihat gambaran sekilas, sebuah baterai itu biasanya ada anoda dan katoda. Nah, lithium ion kobalt baterai ini dibuat pada bagian yang katoda saja. Nah, ini salah satunya contoh titanium disulfide. Ini dibuat disintesis pada bagian katoda saja. Nah, yang anoda ada yang dari lithium. Nah, ini ketika sudah di-recharge, maka bisa menghidupkan tegangan sebesar 2 volt. Nah, bisa dibayangkan. Ini cukup besar ya, 2 volt itu kalau baterai yang di mobil itu kan 12 volt ya. Nah, selnya tinggal ngitung. Ya. Jadi kalau ada membuat baterai yang 12 volt, ya selnya tinggal hitung ya. Biasanya dalam di seri atau di paralel nanti bisa jumlahnya ada 12 volt. Minimal ada 6 kali selnya. Nah, ini contoh satu sel aja bisa menghasilkan 2 volt. Nah, ini ada elektrolit tuh pakai solid. Nah, ini reaksinya seperti ini ya. Tetapi ketika dia habis di recharge nanti balik lagi. Ya. Nah, seterusnya dan seperti itu. Nah, berikutnya sedikit mengulang, ada mata kuliah chemistry dasar, mata kuliah kimia dasar itu seperti ini. Jadi kalau di dalam elektrochemistry bahwa reaksi kimia itu akan menghasilkan tegangan listrik, maka persamanya disebut dengan elektrokimia. Ya, elektronnya menghasilkan tegangan tadi minimal 2 volt. Nah, untuk membuat mau 100 volt dan sebagainya ya tinggal selnya dibanyakin. Nah, salah satu gambaran seperti ini ya. Ini salah satu penemunya tadi,
John Goodenough. Jadi kalau dibaca harus disambung, jangan dipisah. Kalau nanti marah ya. Good enough, ya. Good dan enough. Tapi kalau nama orang ya itu biasanya langsung disambung ya. Goodenough. Nah, ini menemukan namanya lithium kobalt. Ya, jadi ada oksigen di sini. Ya. Nah, ini menjadi bentuk solid. Ya. Ini dibuat di dalam katoda tadi. Ya. Jadi kalau kita ulang lagi ada reaksi redox. Ya. Jadi reduksi berarti elektron melepas. Kalau oksidasi itu kita dapat elektron. Maka redox itu adalah salah satu dasar di dalam reaksi baterai. Ada reduksi dan oksidasi. Ya, ini di sini ada grafit. Ya, grafit itu ya, bentuknya seperti karbon. Jadi kalau Bapak Ibu punya baterai yang solid itu pakai karbon, itu kalau dipecah nanti ada yang berwarna hitam. Jadi di sini full reaksinya, ini ada persamaan Hall reaction, ini ada tegangan yang muncul. Jadi, nah inilah lithium karbon, ada kobalt. Nah, ini yang jadi katoda. Nah, the lithium ion battery good for mobile technology. Apa alasannya? Karena lithium baterai tadi memiliki charge density ya. Yang disebut nama charge density itu energinya bisa berton-ton ya dari joule tadi, tetapi beratnya ringan, maka pakai charge density. Kemudian lithium memiliki elemen yang sifatnya elektropositif, mudah memberikan donasi elektron tadi menjadi ion positif. Jadi, kemudian lithium juga material yang mensintesisnya seperti ini ya. Di salah satunya di jurnal di American Chemical Society ini mensintesis untuk katoda saja ya, katodanya ya. Jadi kalau baterai kan harus ada elektroda ya, anoda dan katoda. Nah, ini nanti ditempatkan di dalam katodanya lithium iron fosfat. Nah, karena ini adalah material kristalain itu, maka bisa diukur dengan high resolution synchrotron X-ray diffraction. Nah, ini pakai Rietveld refinement pattern menggambarkan bahwa material yang disintesis itu betul-betul lithium iron fosfat. Nah, ini salah satu bidang saya. Jadi kalau saya mensintesis, misalnya dengan hidrotermal, itu akan mendapatkan presipitat seperti ini dan bisa diukur X-ray-nya seperti ini karena elemennya itu sangat kecil sekali ya dalam nano, maka ya sintesisnya banyak menggunakan teknologi hidrotermal. Nah, ini kalau saya sintesisnya fosfat tapi magnesium, amonium fosfat. Kalau ini lithium iron fosfat. Nah, cara-cara seperti ini yang biasa dilakukan oleh material scientist. Salah satunya grup riset saya itu ya setelah dapat material terus di X-ray mendapatkan data. Nah, cara-cara sintesis material ini itu bisa dilakukan untuk material-material baterai yang lain. Nah, Indonesia sekarang kan punya tambang nikel. Ya. Nikel, kadmium itu juga salah satu bahan baterai. Makanya pemerintah Jokowi ini sangat cerdas sekali. Jadi ada undang-undang yang melarang mengekspor bahan baku nikel. Kita akan membuat sendiri, mengolah sendiri. Nikelnya nanti sebagai bahan baterai. Nah, sekarang sudah ada baterai nikel kadmium. Nah, bahan baku yang di Sulawesi itu nanti kita olah, Indonesia akan menjadi negara yang maju. Mungkin Bapak Ibu salah satu bahan bakar fosil ini kan lama-lama akan habis diganti dengan bahan bakar baterai. Ini salah satunya, nanti mobil-mobil listrik di Indonesia akan. Nah, contohnya kan banyak investor sudah masuk ya. Salah satu investor yang akan mengembangkan pabrik baterai itu misalnya dari Jerman ya.
Tesla, ada BMW, ya, sebagainya. Indonesia menjadi negara yang nanti akan menjadi negara makmur karena yaitu kita menguasai sumber daya alam, punya tambang nikel, litium juga banyak karena punya lautan banyak luasnya seperti itu. Nah, nanti ke depannya mungkin anak-anakku semua yang S1 nanti punya masa depan yang cerah karena Indonesia nanti bidang mekatronikanya juga akan maju karena ada material nikel. Nikel juga sebagai bahan baku untuk stainless steel. Nanti kalau stainless steel itu kan ada besi, karbon, ada krom, ada nikel. Makanya Uni Eropa ini pada kebakaran jenggot ketika Presiden Jokowi melarang, ya, kita akan ngolah sendiri. Nah, dan ini contoh mensintesis seperti ini, kalau bagi saya sih tidak sulit, karena kalau ada alatnya, ada mesinnya, saya sudah bisa membuktikan mensintesis di dalam hidrotermal itu dengan menggunakan alat-alatnya. Terutama di Indonesia nanti kalau alat-alatnya sudah maju, universitasnya maju, mungkin lulusannya juga saya yakin akan mendapatkan pengetahuan dan akan mengembangkan negara kita akan menjadi negara yang. Nah, pengembangan lithium ion battery ini adalah menjadi sebuah peranan yang sangat penting terutama untuk menurunkan biaya manufacturing. Misalnya ada mobil listrik, ada hybrid electrical vehicle transportation, jadi ada mobil-mobil hybrid, jadi misalnya kombinasi antara mobil misalnya motor bakar sama listrik. Toyota sudah mengembangkan juga. Nah, Indonesia akan menjadi negara yang sangat potensi mengembangkan itu karena kita punya nikel, lithium juga banyak. Itulah makanya kita bersyukur hidup di dalam negara yang sumber daya alam, mataharinya bersinar sepanjang tahun. Nah, demikian paparan saya tentang bagaimana peranan material maju. Masih banyak yang kalau saya cerita untuk material fertilizer ini grupnya nanti Bu Lulu dan sebagainya ini yang sedang mengembangkan material fosfat itu juga masuk material terbarukan karena material fosfat itu juga akan mengalami krisis seperti juga krisis pada energi ya, seperti fossil fuel. Fosfat juga seperti fossil fuel tidak bisa bisanya hanya di renewable ya, dibentuk atau terbarukan lagi. Nah, itu salah satunya. Makanya krisis itu tidak hanya energi, nanti ada krisis fosfat, krisis air dan sebagainya. Nah, krisis air juga itu bisa nanti tantangannya membuat membran ya untuk mengolah air laut menjadi air bersih ya, untuk bisa diminum. Itulah tantangan yang ke depan di dalam industri 4.0 itu materialnya banyak sekali ya. Saya hanya bercerita di dalam bidang yang mungkin mesin, industri ini banyak yang tahu ya baterai. Demikian waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Bayu atas penyampaian materinya. Baik buat teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand juga. Nanti silahkan di-unmute videonya, suaranya. Atau kalau tidak bisa melalui kolom chat. Ini sudah banyak sekali pertanyaan Prof. Bayu di kolom chat. Mungkin sambil menunggu tanggapan dari Bapak Ibu dan teman-teman bisa sekalian menjawab dulu. Ini banyak sekali chatnya, ada 2. Oke, ini saya bacakan Prof. Bayu untuk pertanyaan pertama ini dari Pak Tawijaya dari UM Pekalongan. Pertanyaannya seperti ini Prof. Bayu.
Ada perusahaan startup di Amerika yang sedang merencanakan untuk menambang meteor. Material apa saja yang akan dieksplorasi di sana dan apakah manfaatnya untuk kehidupan manusia? Seperti itu. Ya, jadi Enggak, Prof. Bayu. meteor itu banyak juga bahan-bahan yang ada di bumi ini. Misalnya tadi ada material logam jarang. Itu banyak juga. Sekarang kan logam jarang itu kadarnya sangat kecil, tetapi ketika dia dicampur misalnya dengan besi, Fe, nanti akan menjadi baja yang sangat kuat dan sangat keras. Nah, di dalam meteor itu banyak mineral-mineral yang hampir sama di bumi. Jadi kalau seperti di dalam bumi itu kan sebetulnya mineral itu bisa timbul karena adanya ledakan ya. Misalnya kalau di tempat daerah-daerah seperti Merapi, misalnya di negara kita ini kan banyak negara yang memiliki gunung berapi. Ya. Nah, kalau orang-orang geologi itu biasanya tahu ya, jadi ada mineral-mineral yang timbulnya karena adanya tekanan tinggi, karena adanya ledakan. Ya, demikian juga di dalam meteor itu ada material-material yang sangat dibutuhkan di bumi. Ya. Salah satunya tadi misalnya mau buat material baterai. Ya. Material baterai itu salah satu kuncinya, itu ada material yang mudah melepaskan elektron. Nah, dan juga harus dalam volume yang kecil ketika dia, misalnya contoh tadi litium itu kan sangat ringan sekali. Nah, kalau dia dikembangkan di dalam material untuk mini tab dan sebagainya, itu kan kita lihat tadi elektropositifnya sangat besar, jadi bisa menghasilkan berapa ton energi yang bisa dia. Beda dengan misalnya nikel ya, nikel itu juga bisa menghasilkan energi yang tinggi, tetapi berat jenisnya ya, jadi makanya ya tentu ada volumenya lebih besar, tetapi tetap dia bisa dikembangkan untuk bahan-bahan baterai. Itu Pak Towi sementara itu. Oke, mungkin Pak Towi ada tanggapan, Pak? Tidak ada, Mbak Bayu. Terima kasih penjelasannya, Prof. Bayu. Oke, terima kasih Pak Towi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, ini dari Pak Rianto Wibowo dari Fakultas Kemaritiman Universitas IFET Semarang. Pertanyaannya terkait dengan di dunia perkapalan. Untuk kapal-kapal besar masih menggunakan plat baja yang sangat berpengaruh terhadap berat kapal dan tahanan kapal. Mungkinkah ada smart material yang bisa menggantikan? Monggo Prof. Bayu. Ya salah satunya ya dari fiberglass itu smart material. Fiberglass itu kalau Pak Rianto ke Banyuwangi, sana itu ada galangan kapal itu dari industrinya. Ada orang Australia dan sebagainya. Itu salah satunya misalnya untuk kapal cepat. Itu dibuat dari komposit dari fiberglass. Itu sangat ringan sekali ya. Dia bisa bergerak sangat cepat sekali. Nah, kenapa masih ada beberapa kapal itu menggunakan baja? Karena memang kalau rasio strength terhadap density itu bisa digantikan. Ya. Kadang kita juga tidak bisa kekerasan atau kekuatan misalnya untuk menghadapi kalau beban mekanis itu kan kadang-kadang ya kita juga harus mencari material yang bisa tahan terhadap beban mekanis. Jadi tidak bisa mengurangi hanya berat. Sebagai contoh kapal ya. Kapal mungkin kalau kita akan membawa beban yang berton, itu kalau misalnya dibuat dari bahan fiberglass, ya mungkin ya tidak bisa, karena Bapak Ibu kalau belajar mekanika struktur material, itu kan kekuatan itu kadang juga harus tahan ya, beban mekanis itu ya nanti strength-nya juga. Tapi kalau rasio strength density bisa digantikan dengan material komposit. Makanya ada bahan-bahan kapal yang sementara, misalnya kalau yang kapalnya bisa membawa helikopter, kapal induk, semuanya kan tidak mungkin dari bahan-bahan komposit. Nah, komposit bisa pada kasus-kasus ya
kecil-kecil misalnya kalau untuk pesawat untuk kapal-kapal yang kecil-kecil bisa itu masih bisa pakai komposit, fiber komposit. Itu Pak Rianto. Ya. Gimana kabarnya Pak Rianto? Jadi terima kasih Prof. Wah, kangen badminton Prof. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Pak Rianto atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut Prof. Ini ada dari Moh Nur Hilal dari Politeknik Negeri Cilacap. Yang ditanyakan ini tentang smart material. Apakah batu alam yang kaya sumber mineral dan jika ditreatment dapat menjadi bahan dasar material maju? Ya, bagus. Ada smart material yang basisnya besi, ya. Iron ya. Smart material basisnya ada besi, ada yang basisnya non logam. Nah, sekarang tergantung ketika kita dihadapkan misalnya mau mengembangkan smart material yang ringan ya, maka harus mencoba ada material-material yang mengalihkan ke non logam. Sebagai gambaran misalnya sekarang kan besi ya, meskipun tidak secara total digantikan dengan keramik, tetapi smart material yang dibuat dari yang basisnya non logam, non besi ya. Meskipun kalau Anda belajar kimia dasar itu kan sifat magnet itu dimiliki oleh besi ya. Magnetic properties itu, jadi kalau paling gampang kan kompas itu dibuat dari besi. Tapi sekarang kan kita bisa mensintesis smart material yang ringan ya. Dari skala nano tadi itu bisa membuat material-material yang sifatnya sama dengan sifat yang dimiliki oleh besi. Salah satunya ya kalau Bapak punya USB, punya ya, itu sebetulnya bukan non logam besi, tapi dari material-material yang sintesisnya kelompoknya non logam. Nah itu bisa, tetapi yaitu skalanya harus nano. Kalau besar ya tidak mungkin menggantikan besi. Itu aja prinsipnya ya. Jadi banyak sekali dari material yang elektronik itu sudah tidak memikirkan masalah berat, tetapi yang paling volumenya harus kecil, tetapi sifatnya besar. Begitu, nih. Secara gampang bisa menjawab, nih. Oke, terima kasih Prof. Bayu. Pak Moh Nur Hilal, apakah ada tanggapan, Pak? Terima kasih penjelasannya. Ini masalahnya kajiannya itu di Indonesia itu banyak sekali bebatuan yang sangat melimpah dan masih kecenderungan itu sebagai bahan komposit Prof yang sedang dikaji selama ini. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Nur Hilal. Ini adalah Prof pertanyaan dari Sally, ini berasal dari industri dan konstruksi. Pertanyaannya adalah dalam suatu proses pembuatan produk, dalam hal ini jembatan selalu berkaitan dengan standar AWS, ASTM, AHASTO, dan lain-lain. Apakah ada smart material saat ini yang dapat digunakan untuk menggantikan logam baja dan beton yang murah dan memiliki durability sama dengan material sebelumnya? Serta jika itu merupakan material temuan baru, bagaimana keterkaitannya dengan standar acuan yang ada saat ini? Oke, terima kasih Mbak Sally. Jadi memang untuk konstruksi-konstruksi yang besar sampai saat ini belum bisa digantikan dari material besi dan baja untuk konstruksi yang besar ya. Jadi besi dan baja itu nanti yang membatasi itu adalah pada skalanya ya, volumenya ya. Nah, smart material itu dikembangkan karena kita ingin sesuatu produk atau sesuatu bahan yang ingin mengurangi volume, mengurangi dimensi, ya itu salah satunya. Makanya perkembangannya pada skala yang nano, kalau dulu mikro. Nah, sampai saat ini
kalau kita bicara pada skala yang besar, makro, ya tentu besi dan baja belum bisa dikalahkan misalnya untuk misalnya beton atau untuk konstruksi jembatan dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi, nah tentu ada yang namanya batasan-batasan yang kita tidak bisa menggantikan secara keseluruhan ya, 100%. Jadi kalau misalnya komputer kalau basisnya kita menggunakan basis logam besi, ya mungkin volumenya akan menjadi satu rumah ini isinya cuma satu desktop komputer. Tapi karena dengan berpikiran bahwa prinsip kita akan mengurangi volume, kemudian properties, ya, sifat itu karakteristiknya bisa dikurangi. Kalau misalnya kita membuat jembatan, kalau dikurangi ya kekuatannya akan tidak bisa. Makanya untuk skala yang besar ya, sampai saat ini belum bisa digantikan. Nah, masalah standar itu adalah salah satu cara ya, misalnya di beberapa negara itu punya standar itu untuk smart itu yang membatasi ya nanti di dalam karakterisasi, misalnya dalam material, misalnya harus ramah lingkungan nanti, nah itu dia punya standar-standar. Kemudian misalnya tidak boleh mengandung logam berat dan sebagainya. Nah tentu standar ramah lingkungan itu setiap negara punya. Ya. Nah salah satunya adalah pada material yang ramah lingkungan. Demikian Bu Seli. Oke, terima kasih Prof. Untuk Bu Seli ada tanggapan? Oke, sepertinya nggak ada. Kita lanjut Prof. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Ari Sukmajaya dari Teknik Mesin Unhan, Universitas Pertahanan. Pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan riset baterai saat ini? Apakah sudah di generasi 5? Apa saja kelebihan generasi terbaru ini? Terima kasih. Ya, sudah ya tadi ada kalau di jurnal-jurnal di Elsevier itu sudah ada yang mensintesisnya. Fokusnya di katoda ya, misalnya ada litium tadi, besi fosfat, ada litium sulfat. Jadi itu yang generasi yang sudah masuk sudah banyak sangat pesat dengan Bapak Ibu sudah pegang laptop misalnya merek Oppo, Samsung dan sebagainya. Itu baterainya sudah pakai baterai yang generasi yang baru litium seperti itu. Karena yang kita hadapi itu adalah dimensinya. Ya. Dimensi itu ya nanti beratnya ringan dan sebagainya. Dan salah satu tadi keunggulan di basis litium, kenapa salah satu penemunya itu pengembangannya mungkin sudah jauh-jauh hari ya dilakukan. Tetapi kita baru bisa merasakan dengan era revolusi industri ini, generasi baterai ini memang sudah semakin lama semakin maju. Apalagi sekarang akan dikembangkan lagi dengan adanya material jarang. Mungkin Anda pernah dengar ya, rare earth elemen itu adanya mungkin hanya di beberapa negara. Cina itu salah satunya yang memiliki banyak sumber rare earth material. Di Indonesia juga sekarang di Sulawesi itu banyak ditemukan ya mineral-mineral yang nanti yang akan mendukung pengembangan material untuk baterai. Ya, mungkin kita akan, mungkin yang adik-adik yang sekarang S1 ini ya suatu hari akan mengalami industri di Indonesia ini basisnya nanti sudah pakai material yang baterai ini yang sudah banyak dikembangkan saat ini. Itu ya sementara. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Kemudian ini terakhir Prof dari Pak Panut, berasal dari Fakultas Kemaritiman Universitas IFAT Semarang. Pertanyaannya, mohon bisa dijelaskan juga terkait beberapa kasus kebakaran akibat dengan penemuan baterai ini. Dan apakah hal ini bisa dicegah dengan memperbaiki material baterai tersebut? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu tahu cara kerja baterai, itu kan elektroda ya.
baterai itu bisa bekerja ketika anoda dan katoda disambungkan ya. Anoda sendiri, makanya half reaction itu reaksi anoda, reaksi katoda bisa terjadi kalau ada anoda dan katoda di material baterainya yang nggak salah. Yang salah itu kalau disambungkan antara positif negatif ya. Jadi mungkin pernah ada satu kasus ledakan, jadi ini mungkin cerita kebodohan juga ya. Jadi kalau Anda di pabrik semen itu kan untuk menambang bahan baku semen itu kan gunungnya harus diledakkan. Nah, meledakan itu caranya gimana ya? Hanya positif negatif itu disambungkan aja. Ya, kalau Anda, ya ini sebetulnya nggak boleh contoh nangkep ikan. Ikan ya, di kampung-kampung saya itu dulu ada yang nangkep ikan ya pakai itu baterai itu, jadi positif negatif dikontakkan nanti. Nah, ikannya bisa mati. Nah, itu sebetulnya kebakaran atau orang kesetrum dan sebagainya itu ya, kalau materialnya nggak salah, yang salah ya penggunanya ya. Jadi kalau ada kebakaran ya, itu ada kontak positif negatif. Itu aja kuncinya. Nah, kalau nggak ada positif negatif, ya nggak akan ada kebakaran, nggak ada orang kesetrum dan sebagainya. Itu ya. Oke, terima kasih Prof. Bayu atas jawabannya. Itu tadi Terima kasih pertanyaan Prof. Bayu. Ya, Prof. Bayu. Pak Bayu. Terima kasih banyak atas ilmunya, Prof. Semoga sehat selalu. Apakah ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa di sini? Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan, mumpung di sini ada Prof. Bayu yang bisa memberikan ilmunya kepada kita. Silakan karena pertanyaan di kolom chat sudah terjawab semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, mungkin bisa bertanya langsung. Monggo. Mungkin ini Prof, dari saya sendiri. Untuk advance material ini ya, material maju untuk dalam mendukung revolusi industri 4. Sebetulnya kalau menurut saya kendala kita itu adalah kita memiliki material yang melimpah di Indonesia ini. Hanya saja kita memanfaatkan itu tuh hanya sebatas riset, di mana riset itu adalah skala laboratorium, sehingga belum sampai pada istilahnya itu sampai ke skala industri. Kita mengembangkan di industri, kemudian itu dibuat menjadi produknya dan diterapkan di negara kita sendiri. Nah, itu apakah dengan kondisi seperti itu nanti ke depannya apakah bisa kita lakukan di Indonesia, Prof? Mungkin kolaborasi antara dunia pendidikan dengan industri atau seperti apa gitu. Ya baik, jadi mungkin kita akan bercerita bahwa investor asing itu sangat penting. Memang sebagai contoh gambaran ketika saya melakukan penelitian misalnya di Jerman, kemudian masuk ke hilirisasi ya, industri itu ya tentu untuk scale up yang besar banyak sekali perlu adanya investor-investor ya. Dan salah satu contoh ya nih yang sekarang lagi ramai itu kan di Sulawesi ya, di situ kan ada penambangan nikel. Nah, mungkin Anda tidak bisa membayangkan untuk menambang nikel di sana itu harus masuk terowongan yang sangat itu teknologi yang kita miliki tidak punya. Salah satu misalnya ya secara teori bisa, tapi kalau nambangnya itu di gunung terus di terowongan itu ada ilmu-ilmu yang butuh teknologi. Sementara riset misalnya kalau saya sintesis untuk bahan baterai ini ya. Selama ini misalnya saya ngambil nikel ya, itu sudah ditambang ya. Ya bisa nanti dikembangkan. Nah, tentu kerjasama perguruan tinggi sama industri itu sangat
penting. Dan negara kita ini tentu salah satu caranya ya harus mengundang banyak investor. Dan investor itu Indonesia ini masih relatif kecil peranannya. Nah, kenapa investor? Investor itu punya teknologinya. Jadi, nah salah satu gambaran ini ceritanya itu dulu Jerman ini kan nikelnya beli dari kita itu kan enak aja, Wong itu. Kita menjual barang mentah ya. Barang mentah itu kalau Bapak Ibu nambang dikeduk aja udah dijual laku aja ya. Padahal di situ di dalam mineral itu isinya tidak hanya nikel, bisa ada logam jarangnya. Logam jarang itu konsentratnya sangat rendah sekali dan itu harus dilakukan proses separasi. Ilmunya ya ada namanya proses itu. Nah, kalau kita hanya menghasilkan skala kecil misalnya, saya mensintesis struvite misalnya, itu 5 gram, misalnya bululu bisa 5 gram. Tapi kalau kita diminta 5 ton, misalnya industri seluruh Indonesia ini butuh pupuk struvite 5 ton, ya nggak mungkin kita bisa membuat 5 ton, nanti butuh waktu berapa tahun. Nah, itulah pentingnya ketika kita mau membuat suatu produk yang besar, produk massal, ya tentu harus ada investornya. Tidak mungkin sekelas kita saya hanya bisa menghasilkan 5 gram itu ya, sementara kebutuhannya 5 ton, ya kan susah seperti itu. Maka kerjasama itu sangat penting. Jadi ada perguruan tinggi, mungkin kalau di Jerman sudah biasa membuat, jadi teman-teman di Munchen sana bikin paduan untuk baterai. Nah, itu ya nanti hasilnya dipakai di situ. Kalau di Munchen ada pabrik Mercedes-Benz di situ, ada Tesla di situ. Nah, Indonesia nanti akan seperti itu ke depannya harapannya. Itu, Du. Oke, terima kasih Prof. Ini ada lagi satu pertanyaan Prof, mungkin terakhir ya. Dari Rilo Teknik Mesin Undip. Pertanyaannya adalah untuk penerapan baterai litium pada penggunaan solar cell, apakah aman dan bisa awet? Apakah ada batasan jumlah penyusunan baterai dalam rangkaian seri? Jadi tetap aman karena itu sudah banyak berkembang di dalam negeri dan luar negeri, kita banyak beli ya. Jadi kita punya laptop, punya HP, ya sekarang kan generasi OVO, kan ada smartphone, ada sebagainya, itu ya salah satunya baterainya pakai lithium. Nah, untuk yang solar cell memang kita perlu ada baterai yang bisa menyimpan energi ya. Dan itu salah satunya bahwa lithium ini salah satu keunggulannya bisa di rechargeable, jadi bisa di recharge lagi, dan itu salah satu pengembangan. Nah, untuk bisa membuat semakin kuat tentu ya harus dipadukan. Lithium tidak bisa berdiri sendiri, jadi seperti air. Air itu kan hidrogen sama oksigen. Anda mengembangkan bahan bakar hidrogen, ya tentu itu kan sangat reaktif sekali ya. Jadi kalau misalkan oksigen dengan hidrogen, ya. Demikian juga lithium itu ditemukan juga tidak sendiri, tidak seperti kalau emas. Emas itu kan ya termasuk logam mulia, itu kalau di alam ya bisa ditemukan di dalam. Nah, umumnya elemen-elemen itu di dalam alam itu ditemukan di dalam bentuk oksida. Contohnya kan air itu hidrogen sama oksigen, makanya bentuk oksida. Lithium pun juga dalam bentuk oksida, dan mungkin tidak bisa dilihat dengan mata karena memang seperti buih lautan itu ya. Di situ ada lithium oksidanya. Nah, untuk bisa melakukan itu harus dengan ya teknologi pembesaran, dan kerjanya maka dalam skala nano. Nah, tadi apa yang ya itu kira-kira gitu ya. Jadi sangat menjanjikan untuk dikembangkan di solar cell. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman masih ada lagi atau? Bapak bisa tanya? Ya, monggo Pak.
Pak Bayu, Prof. Bayu, saya Pak Hilal dari Politeknik Cilacap, Pak, yang tadi bertanya. Ini mau melanjutkan lagi, Pak, pertanyaannya. Gini, Pak, kalau menyambung tadi salah batu alam, sementara ini memang di Cilacap itu sangat melimpah sekali bahan baku tersebut. Dan yang sedang dikaji sekarang adalah di mana batu alam itu dipanaskan terlebih dahulu untuk yaitu mendapatkan unsur mineral dan ada kandungan yaitu kadar besinya, Prof. Yang ini saya tanyakan, ketika nanti pada proses yaitu pembuatan atau memadukan material dari batu itu, apakah hanya unsur besi saja ketika diproses dengan di casting itu yang terjadi ikatan, atau yang unsur non logam itu juga dapat mengikat, Prof? Ada ikatan gitu selain dari non logamnya. Sementara ini kan yang dikaji ternyata ada unsur kandungan logamnya seperti itu. Gitu, Prof. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Prof. Ya. Untuk proses pemanasan sendiri, yang kedua, Prof, untuk proses pemanasan sendiri untuk batu itu apakah prosesnya itu langsung yaitu pada api atau hanya memanfaatkan uap panasnya, Prof? Itu, Prof. Biar tidak mengurangi kandungan. Oke. Ya, jadi di dalam batu alam itu memang misalnya mengandung aluminium, mengandung zirkonium, Zr. Jadi di dalam pengolahan batu alam misalnya itu kan salah satu mineral ya. Mineral itu unsur-unsurnya apa saja. Misalnya kalau batu alam mengandung Al, ada mengandung Zr, itu salah satu bahan keramik yang sangat berguna misalnya untuk pengembangan untuk pisau, bedah dan sebagainya. Nah, pada prosesnya, di dalam proses mineral itu banyak teknik yang bisa dikembangkan. Tetapi kalau untuk material dalam bentuk oksida, itu biasanya melting point-nya sangat tinggi. Beda misalnya kalau Bapak Ibu mengecor logam, besi. Besi itu kan titik leburnya sampai 1.600 atau 1.800 bisa lah dilebur. Tetapi ada unsur-unsur yang tidak bisa dilebur. Misalnya kalau nikel, itu kalau sudah dalam bentuk oksida itu dapurnya tidak bisa pakai suhu yang 1.600 ya. Kalau kita mau menggunakan proses peleburan ya, melting point, jadi berdasarkan titik cairnya. Kita bisa misahkan dalam rangka, misalnya memisahkan, tetapi kalau dalam bentuk oksida, keramik itu titik leburnya di atas 1.700, ada yang 2.000 dan sebagainya. Nah, tapi kalau besi itu kalau dipisahkan itu masih dalam bentuk misalnya dilebur di dalam tungku, itu bisa. Nah, untuk membuat sebuah sintesis material baru ya tentu kita menggabungkan dari beberapa unsur tadi, elemen tadi. Jadi misalnya tadi saya membuat bahan elemen katoda. Katoda itu yang dipakai untuk baterai tadi kan ada litium, ada besi, ada fosfat. Fosfat itu fosfor ya kalau di. Nah, untuk prosesnya itu ya nanti kita bisa melakukan kalau produknya dalam bentuk nano, jadi partikelnya nano itu supaya mudah terjadi perpaduan ya di sintesis. Nanti ketika dia mengendap atau dalam bentuk temperatur tinggi terus diturunkan nanti dalam bentuk. Nah, itu langkah-langkah yang biasa dilakukan. Masalah panas itu ya nanti kalau di dalam desain ya kita akan melihat dari sisi melting point-nya. Ini ada material yang bisa nggak dilebur. Jadi kalau misalnya aluminium, kalau dalam bentuk elemen aluminium ya bisa dilebur pakai. Tapi kalau masih dalam bentuk alumina, AlO2 misalnya proses di boksit, itu prosesnya nanti ada kombinasi antara asam, basa, dan sebagainya. Jadi tidak mungkin dilebur saja kalau dalam bentuknya sudah masih dalam bentuk
oksida. Gitu ya Pak Hilal? Bisa menjawab? Ya, terima kasih Prof. Bayu. Terima kasih Pak Hilal atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jawaban dari Prof. Bayu itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan terakhir, nggih. Itu. Terima kasih Prof. Bayu atas ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kami semua. Ini sedikit saya simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Untuk material maju itu dalam menunjang di perkembangan revolusi industri 4, perkembangannya itu berasal dari physical system, kemudian sampai pada penemuan material baru. Nah, material maju sendiri itu akan fokus ke bidang nanoteknologi, di mana kita dihadapkan pada material yang ringan dengan mempertimbangkan dari eco-friendly, seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Bayu atas ilmunya. Halo Mbak, suaranya habis. Prof, saya ke Prof. Jamari, Prof ya. Prof. Bayu, salam sama Prof. Jamari ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Minto. Terima kasih Prof. Bayu atas penyampaiannya materi hari ini. Terima kasih lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan ilmunya hari ini bermanfaat. Monggo saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih moderator kita Dr. Wahyu Dwi Lestari, dan marilah kita beri apresiasi yang sangat luar biasa kepada Profesor Dr. Insinyur Bayu. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Prof yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelumnya saya salam sapa kepada Ibu Dr. Jaria selaku Dekan Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Ibu Jaria, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Kemudian Prof. Bayu. Ya, baik. Karena materi sudah tersampaikan dengan baik dan sangat luar biasa, banyak sekali yang respon, bertanya tentang materi. Karena sekarang di penghujung acara, sebelum kita menutup webinar pada hari ini, mari kita sambut Bu Dekan untuk menutup acara webinar ini. Silakan Ibu Dekan, waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, suaranya belum masuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga webinar 1 untuk Prodi Teknik Mesin tahun 2020 ini berjalan dengan baik dan lancar. Webinar pada Prodi Teknik Mesin ini mengambil tema dengan pemanfaatan material maju di era revolusi industri 4.0. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen semua.
Saya selaku Dekan Fakultas Teknik ingin mengaturkan terima kasih kepada Prof. Bayu Seno atas sharing ilmunya yang diberikan kepada anak didik kami dan dosen-dosen yang ada di Prodi Teknik Mesin serta Bapak Ibu dosen yang lain yang hadir pada acara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bekal untuk kita semua dalam bidang akademik, terutama untuk dosen nanti untuk bisa meningkatkan penelitiannya, kemudian untuk mahasiswa bisa memberikan wawasan ke depan bagaimana program studi teknik mesin ini. Saya berharap semoga hubungan baik ini dapat berlanjut dan ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik yang ada di Prodi Teknik Mesin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Korprodi Teknik Mesin dan seluruh panitia atas terselenggaranya acara webinar pertama ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Prof. Bayu. Mudah-mudahan Prof. Bayu tidak bosan untuk membimbing kami yang program studi baru ini, karena program studi baru ini baru berjalan di semester gasal ini. Mohon bimbingannya Prof. Bayu untuk pengembangan Prodi Teknik Mesin yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang berkontribusi dalam acara kegiatan ini. Kemudian kepada mahasiswa saya juga berterima kasih dan semua yang hadir di acara webinar ini. Akhir kata, semoga forum webinar ini menjadi wadah munculnya berbagai gagasan, penelitian, dan pemikiran terutama dalam bidang